down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita kesehatan. Nah, perkenalkan, nama saya Angelina Afdar, NIM 2209035011178, Prodi Manajemen kelas Manajemen H, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini saya akan membahas beberapa materi dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Nah, yang pertama bab 1, yaitu mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Nah, untuk mengawali video ini, kita akan menelusuri sejarah perkembangan pendidikan agama Islam pada perguruan tinggi di Indonesia. Sebelum tahun 1996, pendidikan agama Islam bukan mata kuliah wajib. Dalam artinya, mahasiswa yang berminat saja yang mengikuti kuliah ini. Namun, setelah Orde Lama, terbentuklah ketetapan MPRS yang menetapkan bahwa pendidikan agama wajib diajarkan di sekolah-sekolah mulai dari SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Pendidikan agama Islam pernah diajarkan di perguruan tinggi hingga 6 semester. Namun mulai tahun 1983 ditetapkan 2 SKS pada program D3 dan S1 dengan catatan rektor perguruan tinggi diperbolehkan menambah jumlah SKS pendidikan agama Islam. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, pendidikan agama Islam ditetapkan sebagai mata kuliah umum di perguruan tinggi. Nah, setelah kita mengetahui sejarah perkembangannya, selanjutnya kita masuk pada bagian A, konsep dan pembelajaran agama Islam di perguruan tinggi. Jika kita menelusuri perguruan tinggi di Indonesia, ada dua pandangan kontradiktif pendapat. Yang pertama, pendidikan agama Islam perlu diajarkan di perguruan tinggi untuk menjaga keberagaman para warganya, termasuk menjaga keberagaman para mahasiswa yang sedang belajar di perguruan tinggi tersebut. Pendapat yang kedua, menyatakan bahwa pendidikan agama Islam tidak perlu diajarkan di perguruan tinggi karena agama merupakan urusan pribadi, keluarga, dan institusi keagamaan seperti di masjid, pesantren, dan organisasi agama. Dalam hal ini, negara tidak perlu ikut campur dalam urusan agama. Pandangan tokoh manakah yang Anda setujui? Pandangan yang pertama atau yang kedua? Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian yang ke B. Alasan mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Pro kontra tentang perlu atau tidaknya pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi mungkin hingga sekarang masih terjadi. Pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan, apakah pendidikan agama Islam memiliki landasan psikologis yang kuat untuk diajarkan kepada mahasiswa? Jawabannya, pendidikan agama Islam di perguruan tinggi memiliki landasan psikologis, sosial budaya, historis, dan yuridis yang sangat kokoh, terutama secara psikologis. Manusia adalah makhluk teogenetis atau makhluk bertuhan. Selanjutnya, kita masuk ke C, menggali sumber psikologis, sosial budaya, historis, dan yuridis tentang perlunya pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi dan model pendekatan atau metode pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Secara psikologis, pada dasarnya manusia suka bertobat, yakni meninggalkan perbuatan keji dan maksiat, lalu memilih jalan yang taat. 2. Secara sosial dan budaya, masyarakat Muslim umumnya menghendaki perguruan tinggi di Indonesia. Sejalannya dengan budaya-budaya yang religius, masyarakat tidak mengharapkan perguruan tinggi sebagai menara gading yang jauh dari kehidupan masyarakat. Nah, yang ketiga, secara historis, Indonesia memiliki dua sistem pendidikan, yakni pesantren dan juga sekolah. Pesantren model pendidikan asli bangsa Indonesia, sedangkan sekolah model pendidikan yang diadopsi dari penjajahan Belanda. Nah, yang keempat, pendidikan agama Islam di perguruan tinggi memiliki landasan filosofis dan yuridis yang sangat kuat. Landasan filosofis pendidikan agama Islam berpijak pada Pancasila, terutama sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Akar kata Islam mengandung makna menciptakan rasa damai. Makna damai adalah tentramnya hati.
karena banyak berzikir. Sebagaimana dalam firman Allah Quran surah Ar-Ra'd ayat 28, di mana A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Nah, sekarang kita masuk bagian bab 2, yaitu bagaimana manusia bertuhan. Nah, yang pertama adalah A, menelusuri konsep spiritual sebagai landasan kebertuhanan. Spiritual adalah kepercayaan akan adanya kekuatan non-fisik yang lebih besar daripada kekuatan diri kita. Suatu kesadaran yang menghubungkan kita langsung kepada Tuhan, atau suatu unsur yang kita namakan sebagai sumber keberadaan kita. Bagaimana dengan firman Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi fataron nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalika dinul qayyimu walakinna aksoran nasi la ya'lamun. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran surah Ar-Rum ayat 30. B. Alasan mengapa manusia memerlukan spiritualitas. Yang pertama itu lebih memaknai hidup. Mengetahui arti hidup merupakan salah satu alasan utama mengapa spiritualitas penting bagi kita, karena spiritualitas berusaha lebih mendorong kita menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kedua, memberikan optimis saat dihadapkan pada masa-masa sulit. Orang yang memiliki keyakinan besar akan cenderung lebih tegar dan tetap optimis saat menghadapi masalah, karena spiritualitas membantu memupuk keyakinan Anda dan mengikhlaskan apapun yang bukan merupakan hak Anda. Nah, kita masuk ke C, menggali sumber psikologis, sosiologis, filosofis, dan teologis tentang konsep ketuhanan. Yang pertama itu bagaimana Tuhan dirasakan kehadirannya dalam perspektif psikologis. Nah, adanya keterbukaan pada yang adikodrati adalah fitrah manusia sejak lahir ke dunia. Yang kedua, bagaimana Tuhan disembah oleh masyarakat dalam perspektif sosiologis. Sebagai sumber kebenaran dan kebajikan, Tuhan memberikan spirit kepada umat manusia untuk membingkai kehidupannya dengan etika Tuhan tersebut. Dan ketiga, bagaimana Tuhan dirasionalisasikan dalam perspektif filosofis. Tuhan adalah pencipta dari segala sesuatu yang ada di alam nyata. Tuhan menjadi sebab utama dari segala akibat yang kita lihat di ini. Yang keempat, konsep tentang Tuhan dalam perspektif teologis pengetahuan. Tentang Tuhan baik buruk dan cara beragama dalam perspektif teologis tidak terjadi atas praaksara manusia, tetapi terjadi atas dasar wahyunya. Manusia tidak mampu menjadi makhluk yang bertuhan dan beribadah kepadanya. Selanjutnya kita masuk ke D, membangun argumen tentang cara manusia meyakini dan mengimani Allah. Pembentukan iman identik dengan pembentukan karakter. Orang yang beriman kepada Tuhan atau memiliki karakter bertuhan adalah seseorang yang meyakini Tuhan sebagai sumber kebenaran dan kebajikan tertinggi dan memiliki komitmen kepada nilai-nilai tersebut. Selanjutnya kita masuk bab 3, yaitu bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Adapun yang pertama yaitu menelusuri konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Bahagia sering dihubungkan dengan sukses-sukses duniawi, betul tidak?
Orang-orang yang meraih kekayaan, kedudukan tinggi, popularitas sering disebut sebagai orang yang berbahagia dibanding mereka yang punya materi pas-pasan atau di bawah standar. Banyak orang yang bahagia secara semu, kelihatannya bahagia, tetapi tidak sedikit di antara mereka yang sukses duniawi tersebut ternyata selalu hidup menderita, bahkan ada loh yang bunuh diri, karena ternyata rasa bahagia itu berhubungan dengan suasana hati. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah berpendapat bahwa kebahagiaan adalah perasaan senang dan tentram karena hati sehat dan berfungsi dengan baik. Kebahagiaan duniawi adalah kebahagiaan yang fana dan tidak abadi. Adapun kebahagiaan ukhrawi adalah kebahagiaan abadi dan rohani. Nah, kita masuk bagian B, menanyakan alasan mengapa manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat. Kunci beragama berada pada fitrah manusia. Tugas manusia adalah berupaya agar kesucian dan keimanan harus terus terjaga dalam hatinya hingga kembali kepada Allah. Adapun ayat Al-Quran tentang kebahagiaan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard. Wa kanallahu aliman hakim. Yang artinya, Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, itu dia tadi ayat tentang kebahagiaan. Lalu kita masuk ke C, menggali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Pada sumber historis, pada sepanjang sejarah hidup manusia, beragama itu merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki. Buku yang ditulis oleh Ibnu Tufail, buku itu menguraikan bahwa kebenaran bisa ditemukan manakala ada keserasian antara akal manusia dan wahyu. Dengan akalnya, manusia mencari Tuhan dan bisa sampai kepada Tuhan. Namun, penemuannya itu perlu konfirmasi dari Tuhan melalui wahyu, agar ia dapat menemukan yang hakiki dan akhirnya ia bisa berterima kasih kepada Tuhan atas segala nikmat yang diperolehnya, terutama nikmat bisa menemukan Tuhan dengan akalnya itu. Selanjutnya, sumber psikologis. Kebutuhan manusia terhadap agama, sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian sebelum ini, bahwa manusia menurut Al-Quran adalah makhluk rohani, makhluk jasmani, dan makhluk sosial. Sebagai makhluk rohani, manusia membutuhkan ketenangan jiwa, ketentraman hati, dan kebahagiaan rohani. Kebahagiaan rohani hanya akan didapat jika manusia dekat dengan pemilik kebahagiaan yang hakiki. Pada sumber sosiologis, kebutuhan manusia terhadap agama di antara karakter manusia. Menurut Al-Quran, manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial artinya manusia yang tidak bisa hidup sendirian dan tidak bisa mencapai tujuan hidupnya tanpa keterlibatan orang lain. Manusia harus membutuhkan bantuan orang lain, sebagaimana orang lain pun membutuhkan bantuan sesamanya. Saling bantu menjadi ciri perilaku makhluk sosial. Di dalam Al-Quran dijelaskan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Nah, selanjutnya kita masuk ke sumber filosofi. Pada kenyataannya, manusia tidak bisa hidup tanpa agama, karena secara filosofi, asal-usul manusia akan dipertanyakan. Dari mana asalnya? Karena kita telah memiliki agama, maka tentunya pertanyaan seperti ini akan terjawab sehingga manusia tidak akan sesat karenanya. Agama akan menjamin keselamatan manusia, karena filosofinya agama ada untuk mengatur kehidupan manusia agar damai dan sejahtera yang diikat oleh norma-norma agama dan aturan pemerintah, perintah,
sekaligus larangan yang ada dalam agama tersebut. Selanjutnya masuk bagian D. Membangun argumen tentang tauhidullah sebagai satu-satunya model beragama yang benar. Tauhidullah membebaskan manusia dari tahayul, mitos, dan bidah. Tauhidullah menempatkan manusia pada tempat yang bermartabat, tidak menghambakan diri kepada makhluk yang lebih rendah derajatnya. Lanjut ke E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi komitmen terhadap nilai-nilai tauhid untuk mencapai kebahagiaan. Jika tauhid dikembangkan dalam diri manusia agar jiwa tauhid menjadi roh kehidupan dan menjadi cahaya dalam kegelapan. Selanjutnya kita masuk bab 4. Mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk ihsan kamil. Adapun A, bagaimana konsep urgensi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk ihsan kamil. Iman memiliki arti ketentraman dan kedamaian kalbu, yang dari kata itu bisa muncul kata al-amanah yang berarti dapat dipercaya. Yang dimaksud keimanan seseorang terhadap sesuatu adalah jika dalam hati orang tersebut telah tertanam kepercayaan dan keyakinan tentang sesuatu, maka sejak saat itu ia tidak khawatir lagi tentang menyusupnya kepercayaan lain yang bertentangan dengan kepercayaannya. Islam sendiri secara bahasa memiliki banyak pengertian. Beberapa di antaranya yang pertama, berserah diri atau al-samah, tunduk patuh atau istislam, bersih atau suci. Ihsan berasal dari kata hasana yusinu yang artinya adalah berbuat baik. Sedangkan bentuk masdarnya adalah ihsanan yang artinya kebaikan. Ihsan adalah seseorang yang menyembah Allah seolah-olah ia melihatnya. Dan jika ia tidak pernah melihatnya, maka orang tersebut membayangkan bahwa sesungguhnya Allah melihat perbuatannya. Insan kamil lebih ditujukan kepada manusia yang sempurna dari segi pengembangan potensi intelektual, rohania, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah, dan lainnya yang bersifat batin. Selanjutnya B. Menanyakan alasan mengapa iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan dalam membentuk ihsan kamil. Ada yang mengatakan, belum tentu setiap Islam pasti beriman, karena bisa jadi imannya sangat lemah, sehingga hatinya tidak meyakini. Setiap mukmin pasti muslim, karena orang telah secara benar pasti akan merealisasikan iman dengan melaksanakan amal-amal Islam secara benar pula. Adapun dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna kulam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yahulil imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la ya'likum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim, yang artinya orang-orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman. Katakanlah, kamu belum beriman, tapi katakanlah, kami telah tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selanjutnya C. Sumber sosiologis, historis, filosofis tentang iman, Islam, dan ihsan sebagai pilar agama Islam dalam membentuk insan kamil. Nah, yang pertama itu menggali sumber teologis, historis, dan filosofis tentang iman, Islam, dan ihsan sebagai pilar agama Islam. Kaum muslimin Indonesia lebih familiar dengan istilah akidah, syariat, dan akhlak sebagai 3 unsur atau komponen pokok ajaran Islam. Nah, kedua itu menggali sumber teologi, historis, dan filosofis konsep insan kamil. Istilah manusia sempurna pertama kali diperkenalkan oleh Syekh Ibnu Arabi pada abad ke-14. Ia menyebutkan ada 2 jenis manusia, yakni insan kamil dan monster setengah manusia. Insan kamil adalah manusia yang telah menanggalkan kemungkinannya
konsekuensinya di luar kedua manusia ini. Nah, kita lanjut ke D, yaitu membangun argumen tentang karakteristik insan kamil dan metode pencapaiannya. Pertama, karakteristik insan kamil dengan merujuk kepada seluruh ayat Al-Quran tentang manusia. Ternyata untuk dapat selamat kembali kepada Tuhan, kita harus melepaskan kemanusiaan dalam arti bashar, al-ihsan, dan an-nas. Kita harus mencapai derajat insan kamil. Kedua, metode mencapai insan kamil dalam perspektif tasawuf. Jalan untuk membentuk insan kamil haruslah mengikuti jalan yang ditempuh oleh kaum sufi. Adapun jalan utama yang perlu dilakukan untuk mencapai derajat insan kamil adalah jihad akbar. Nah, yang terakhir kita masuk di bab 5. Bagaimana membangun paradigma Qurani? Yang pertama, pengertian paradigma Qurani. Secara etimologis, kata paradigma dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah para dan digma. Para mengandung arti di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan. Digma berarti sudut pandang, teladan, arketip, dan ideal. Dapat dikatakan bahwa paradigma adalah cara pandang, cara berpikir tentang suatu realitas. Adapun secara terminologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen, dan metode keilmuan yang bisa dipercaya. Adapun dalam Quran surah Al-Isra ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wal razaqnahum minat tayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Selanjutnya B. Mengapa paradigma Qurani sangat penting bagi kehidupan modern? Karena Al-Quran adalah sumber ajaran teologi, hukum, mistisme, pemikiran, pembaharuan pendidikan, akhlak, dan aspek-aspek lainnya. Adapun tujuan diturunkannya Al-Quran yang menjadi alasan mengapa paradigma Qurani penting bagi kehidupan modern. Yang pertama, dalam meluruskan akidah manusia, ada beberapa aspek yang dapat diperhatikan, yaitu A. Menegakkan pokok-pokok tauhid, B. Mensahihkan akidah tentang kenabian dan kerasulan, C. Meneguhkan keimanan terhadap akhirat dan keyakinan akan adanya balasan yang akan diterima di akhirat. Kedua, meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak manusia. Adapun aspeknya yang pertama A. Meneguhkan kemuliaan manusia, B. Menetapkan hak-hak manusia dalam upaya menguatkan kemuliaan manusia, C. Meneguhkan hak-hak duafa, orang-orang lemah secara ekonomi. Nah, selanjutnya C. Apa sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang paradigma Qurani untuk kehidupan modern? Pada historis, dalam sejarah peradaban Islam, ada suatu masa di mana disebut masa keemasan Islam. Disebut masa keemasan Islam karena umat Islam berada dalam puncak kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan. Ada ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, pertahanan dan keamanan. Selanjutnya, pada filosofis, faktor-faktor yang menyebabkan umat Islam bisa maju
pada saat itu dan dalam waktu yang amat lama, lebih dari 5 abad? Maka jawabannya tentu saja karena umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai paradigma kehidupan. Nah, selanjutnya pada psikologis. Al-Quran dijadikan sebagai paradigma dalam segala aspek kehidupan dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi role model atau disebut dengan uswatun hasanah dalam mengimplementasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya secara sosiologis, Al-Quran pada saat itu bukan hanya dijadikan sebagai sumber ajaran, tetapi juga menjadi paradigma dalam pengembangan iptek, pengembangan budaya. Bahkan, Al-Quran dihadirkan untuk menghadapi dan mengatasi berbagai problem kehidupan umat Islam saat itu. Nah, selanjutnya, pada pedagogis, para sahabat menjadikan Rasulullah sebagai panutan, figur, dan pemimpin. Setiap perbuatan yang Rasulullah kerjakan, maka mereka pun melaksanakannya, dan setiap larangan yang Rasulullah tinggalkan, maka mereka pun meninggalkannya. Nah, selanjutnya kita masuk bagian D. Cara membangun paradigma Qurani dalam kehidupan modern. Paradigma Qurani menjadi satu-satunya model dalam menjalani kehidupan modern. Bagi umat Islam, kemodernan tetap harus dikembangkan di atas paradigma Al-Quran. Kita maju bersama Al-Quran. Tidak ada kemajuan tanpa Al-Quran. Al-Quran bukan hanya sebagai sumber inspirasi, tetapi ia adalah landasan, pedoman paradigma Dian Guet dengan mengarahkan kemodernan agar dapat menyejahterakan manusia di dunia dan akhirat. Nah, selanjutnya kita masuk bagian E. Esensi dan urgensi paradigma Qurani dalam menghadapi kehidupan modern. Nah, selanjutnya kita masuk bagian esensi. Paradigma Qurani dalam menyoroti segala persoalan harus tetap menjadi komitmen umat Islam agar umat tidak kehilangan jati dirinya dalam menghadapi tantangan modernitas. Nah, selanjutnya bagian urgensi. Kunci sukses dunia Islam tentu saja kembali kepada Al-Quran. Al-Faruqi menjabarkannya dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, memadukan sistem pendidikan Islam. Kedua, meningkatkan visi Islam. Ketiga, mengatasi persoalan metodologi ditempuh. Langkah-langkah berupa penegakan prinsip-prinsip pengetahuan Islam. Nah, itu dia tadi materi-materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.